Perusahaan presiden diserang bergantian oleh konsorsium asing. Akan segera bangkrut. Saat dia putus asa, seorang mekanik dengan senyum masuk ke ruang rapat. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa pada permata terang Song. Wanita bangga langit. Memelihara sekelompok pemalas. Bahkan diserang oleh 10 konsorsium besar. Dipaksa ke ujung tanduk. Kau benar-benar tidak berguna. Setelah sekretaris mendengar perkataan pria, marah menyalahkan dia tidak tahu batas. Semua orang yang hadir, semua adalah raksasa bisnis yang berpengaruh. Bagaimana bisa seorang mekanik kotor mengatur di sini? Namun pria itu dengan satu kata, menyingkap kesulitan yang dihadapi perusahaan saat ini. Kau harusnya mengusir mereka seperti sampah. Usir mereka dari perusahaan. Gunakan dana untuk menyelamatkan pasar saham. Semuanya untuk mengembangkan Longsin. Hancurkan mereka dan bangkit kembali. Itulah cara bertahan hidup Song. Ketika ketua melihatnya, merendahkan 10 konsorsium besar yang dia banggakan. Dia sangat marah, mengancam pria untuk segera berlutut dan minta maaf. Atau dia akan kehilangan segalanya. Namun adegan selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dia angkuh di depan saya. Belum cukup berhak. Kamu sangat berani. Keluar dari Dayan. Misa hitam. Kamu tahu akibatnya jika membuatku marah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu punya kualifikasi apa? Berbicara dengan tuanku. Diam. Cepat kembali padaku. Jangan sentuh apapun di Dayan lagi. Terutama Longsin. Dia adalah masternya. Pria itu hanya seorang telepon. Membuat 10 konglomerat besar ketakutan sampai pipis. CEO wanita sangat terkejut. Bertanya dengan rasa ingin tahu tentang identitas asli pria itu. Hanya seorang tokoh kecil. Sekarang, bisakah saya dibayar sekarang? Jika keluarga Song bisa melewati krisis, pasti akan bangkit setelah jatuh. Saya bisa mempekerjakanmu dengan gaji tinggi sebagai konsultan senior. Tidak tahu. Saya sudah membuat keluarga Song bangkit dari keterpurukan. Naik dengan cepat. Jadi menurutmu, apakah saya peduli? Bawa dia ke Departemen Keuangan. Setelah pria itu pergi, wakil presiden menerima pesan. Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyuntikkan modal besar 500 miliar ke grup. Dan semua tekanan dan sanksi eksternal juga tiba-tiba berhenti. Membuat wanita direktur semakin yakin bahwa pria itu bukan sembarangan orang. Periksa. Gunakan semua sumber daya. Dalam waktu 24 jam. Saya ingin tahu semua informasinya. Saat ini pria itu sedang bersiap menerima bisnis baru. Sebuah mobil sport kuning keren tiba-tiba datang. Seorang wanita cantik turun dari mobil. Langsung menuju pria itu. Bendahara di bawah kekuasaan penguasa. Menyapa Tuan Prefektur. Ternyata identitas asli pria itu adalah penguasa yang berkuasa di bawah kekuasaan. Dia tidak hanya memiliki kekayaan tak terbatas, tetapi juga memiliki 7 juta murid di seluruh dunia. Namun karena istri mengalami kecelakaan mobil 6 tahun yang lalu, menyebabkan kedua kakinya lumpuh, pria itu untuk tidak melukai harga diri sensitif istrinya, terluka, memilih untuk menyembunyikan identitas dengan tegas. Ketika menjadi seorang tukang reparasi biasa, sekarang setelah melalui perawatan teliti darinya, cedera kaki istri hampir sembuh. Untuk merayakan kabar baik ini, pria itu memutuskan untuk menyuntikkan dana triliunan ke perusahaan istri. Membantu perusahaan tersebut berhasil go public. Dia juga berencana untuk mengungkapkan identitas aslinya pada pesta kembali, mengakui identitas aslinya kepada istrinya. Namun ketika dia pulang dengan penuh harapan, dia menemukan istrinya sedang berdiskusi tentang kehidupan dengan seorang pewaris kaya. Apa yang sedang kamu lakukan? King Zhu, Zuyu, ini adalah milikmu. Lin, suami yang tidak berbakat yang diambil sebagai menantu. Lin Yuan, benar. Siapa kamu? Yun Zhu, peringkat kedua di Baijia. Jiang Ao, selain itu, aku masih punya satu identitas yang lebih mulia. Bawahan kepala keuangan, penjaga pos, keluarga Jiang, orang kepala keuangan. Bagus, terima kasih atas cinta dan dukungan kepala keuangan. Mengangkatku sebagai Kapten 1000 di markas besar Yunzu. Hari ini saya datang untuk menyembuhkannya dengan tangan sendiri. Kaki King Zhu. Jika tidak, cukup. Lin Yuan, lihat saya duduk di kursi roda seumur hidup. Apakah Anda senang sekarang? Saya sudah bilang, setelah hari ini, Anda pasti akan. Saya tidak tahu berapa kali saya harus mengatakan hal yang sama. Sudah berapa kali Anda mendengarnya? Apakah itu menarik? Zhu. Sampah ini, pasti tahu dirinya. Dia sama sekali tidak punya kemampuan itu. Jadi, itulah mengapa dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu Anda. Kalau tidak, dia akan pergi mencari makanan gratis kemana? Inilah aku. Dia menghabiskan 2 miliar
Akhirnya, dengan susah payah, dilelang di pasar gelap, dibuat oleh penguasa kehidupan. Sisa pil takdir, King Zhu. Asalkan Anda meminumnya, Anda akan menjadi seperti orang normal. Bergerak dengan leluasa. Ayo. Zhu, obat ini palsu. Jika Anda memakannya, Anda akan menderita. Cukup, saya tidak akan percaya padamu lagi. Datanglah pelan-pelan. Jiang Ao, terima kasih. Nak, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Apa yang bisa dibuktikan dengan ini? Kamu tidak akan merasa menjadi korban penipuan. Obat palsu yang dibeli bisa menyembuhkan kaki King Zhu. Apa katamu? Korban penipuan. Baiklah, tidak mau mengakui bahwa ketidakmampuan diri sendiri. Maafkan saya telah membuat Anda tertawa. King Zhu, ini semua hanya kata-katanya. Kalau bukan karena saya membuka jalur energi untukmu, meskipun orang yang menguasai takdir datang, kakimu juga tidak. Cukup, Lin Yuan. Apakah kamu sudah cukup? Sekarang saya sudah berdiri. Saya tidak meminta kamu untuk bahagia untuk saya. Tapi setidaknya jangan sombong. Pikiran yang kotor seperti ini sungguh memalukan. Kamu membuat saya merasa sangat kecewa. Tanda tangani saja. Kamu ingin bercerai denganku, kata. Saya juga benar-benar merasa lega. 6 tahun merawat, tidak sebanding dengan satu kebohongan orang lain. Oleh karena itu, setelah kamu berdiri, hal pertama adalah membuang tongkat penyanggaku ini. Benar kan? Aku Xia King Zhu tidak pernah membutuhkan tongkat penyangga, dan kamu juga tidak akan menjadi tongkat penyanggaku. Sudah 6 tahun, kamu bahkan tidak memiliki sedikit kesadaran diri. Apakah semuanya sudah tidak ada? 30 juta sudah ditandatangani. Mulai dari sekarang, aku tidak akan berhutang padamu lagi. Pernikahan kita, perasaan, bagimu, ini hanya sebuah transaksi. Lin Yuan, beberapa tahun ini, aku hidup dengan tubuh yang cacat, membuat keluarga Xia menjadi yang terbaik di provinsi Yunzhou. Ketika aku siang malam, berjuang dengan susah payah, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hanya akan menjadi beban bagiku, menghalangi langkahku maju. Selama 6 tahun ini, perlakuan baikku padamu hanya sebuah lelucon. Mengapa kamu tidak bisa melihat kenyataan? Yang tidak bisa melihat kenyataan. Kamu, Xia King Zhu, Lin, apakah kamu bersedia mengambilku sebagai istri? Kamu siapa? Berani? Siapa aku? Kamu tidak berhak menanyakan. Tidak pantas untuk bertanya. Sejak hari itu, saya hanya untuk Tuan Lin Yuan. Datang sendiri, melihat seluruh provinsi Yunzhou. Tidak terduga masih ada orang meminta tangan dari orang yang tidak berguna ini. Meminta tangan dengan pengecut seperti ini sungguh membuatku terkejut. Jika dia tidak berguna, maka keluarga Jiang dan Xia kamu. Ada juga ratusan kelompok etnis di Yunzhou. Belum seberapa. Seperti semut debu. Aku tidak peduli siapa kamu. Dengan pecundang ini, di Yunzhou, menghina keluarga Xia, mendukungnya. Kamu sedang mencari masalah. Kalian meremehkannya begitu saja. Meremehkanku juga. Semua hanya tentang dia. Dia sendiri yang meminta. Jika aku adalah Song Qi, pemimpin Yunzhou, aku hampir lupa. Kehancuran keluarga Song sudah dekat. Sekarang kau, anjing keluarga yang hancur. Dengan sampah ini, sungguh pasangan yang cocok. Sangat cocok. Lin Yuan, menggunakan tangan orang asing, memaksa aku berubah pikiran, atau membuatku malu. Tidak ada artinya. Terimalah kompensasi ini. Jangan malukan keluarga Xia lagi. Hewan pun tahu berterima kasih. Apalagi seseorang yang menggunakan kursi roda. Harga, seseorang yang dirawat selama 6 tahun. Xia King Zhu, hatimu begitu dingin. Sangat kejam. Mengecewakanmu. Sebelum aku datang ke sini, dengan bantuan dari Lin Yuan, krisis Song telah teratasi. Song masih menjadi langit di provinsi Yun. Song tidak akan jatuh dalam 1 hari. Kalian semua adalah bawahan di bawah kakiku. Melemparkan batu ke sumurku. Kamu yang bahkan belum bisa melakukannya. Apa hak Anda? Fitnah Lin Yuan di depanku. Keluarga Jiang. Hal yang luar biasa. Cukup. Sombong dan angkuh. Postur tubuh. Cara kamu mengganggu. Membuatku merasa mual. Aku tidak akan menyesal bercerai denganmu. Tanpamu, keluarga Xia akan membersihkan segala kekacauan.
menuju kejayaan sejati. Baiklah, merawat selama 6 tahun, itu sudah menjadi kebaikan terbesarku. Mulai sekarang, kamu tahu, kita berdua, hubungan kita putus. Tuan, naga tidak akan tinggal di kolam dangkal selamanya. Sekarang Anda dan Xia Qingzu telah bercerai. Apakah Anda akan mengambil kembali, memberikan segalanya kepada keluarga Xia, berangkat kembali ke ibu kota? Semuanya tetap seperti biasa. Satu hal lagi, 4 konglomerat yang dipimpin oleh keluarga Jiang, menggunakan beberapa taktik bisnis yang kotor, dengan cara bisnis yang rendah, dalam upaya untuk mengalahkan keluarga Song, mengadakan konferensi pers, terlibat dengan Longxin. Benarkah? Jadi begitu. Mengirimkan segel gunung dan sungai. Langit Yunzu, terlalu lama hening. Sudah waktunya untuk mengubah keadaan. Ya, Tuan Song, Anda melamar sendiri. Bahkan Lin Yuan berani mengabaikannya. Terlalu tidak menghargai. Saya sendiri belum cukup berdiri di sisinya. Setelah malam ini, mungkin bisa mencapai tingkatannya. Ingin Longxin memberikan manfaat bagi negara, pasti penuh dengan kesulitan. Berjuang, karena Tuan Song tertarik untuk berkontribusi pada Dayan. Jadi mengapa tidak membagikan teknologi Longxin untuk dibagikan? Apakah keluarga Song ingin mengendalikan monopoli bisnis? Tidak perlu dijelaskan. Lagu Qi, kamu sedang mengendalikan monopoli bisnis. Kapan? Hanya keluarga Jiang berani menentukan keluarga Song. Keluarga Jiang tidak cukup. Jadi, apa dengan 4 besar? Bagaimana? Lagu Qi, mengorbankan diri demi negara. Tindakan monopoli bisnis besar. Kamu tidak takut menjadi penjahat abadi Dayan. Luar biasa. Saya lebih unggul dalam bisnis. Jangan coba menggiring dengan moralitas. Kalian hanya bisa bermain trik. Sayang, baik keluarga Xia maupun 4 konglomerat besar, tak satu pun dari mereka pantas memiliki anak baptisnya. Baiklah. Lagu Cite, kamu boleh bertindak sendiri. Kamu bisa tidak mendengarkan nasihat kami. Tetapi, jika ini adalah keinginan penguasa keuangan. Benar. Atau kira-kira, hanya dengan kalian, keluarga Song yang hampir bangkrut, betapa berbudi luhur dan cakap, untuk mendapatkan restu penguasa keuangan. Investasi 5 miliar. Omong kosong. Memutarbalikkan fakta. Itu jelas kamu. Alasan penguasa keuangan berinvestasi. Sebenarnya karena lucu. Dengan pikiran sempit keluarga Song, bagaimana bisa menebak pikiran dan pandangan penguasa keuangan tentang keadaan di Provinsi Yun, melihat ke seluruh Yunzu, yang bisa membuat saya dengan senang hati, biarkan saya dengan senang hati, kepada penguasa keuangan. Kalian, sama sekali tidak memenuhi syarat. Lagu Qi, keras kepala, hanya merugikanmu tanpa keuntungan. Xia Qingzu, kamu terlalu tergesa-gesa, ingin menggantikan posisiku, tidak takut mendapat masalah. Qingzu sekarang dilindungi olehku. Jiang Ao, kamu bicara tentang mengurus keuangan orang tua itu. Percaya pada orang asing sepertimu, atau orang-orang kita sendiri? Qingzu, tidak perlu peduli padanya. Setelah malam ini berlalu, keluarga Xia pasti akan berkembang. Sementara keluarga Song, pasti akan takut padamu. Keluarga Xia tidak akan berkembang. Lin Yuan,